Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stajik Landrian, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Samping, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Kafid, sarjana komputer. Beliau adalah guru informatika, yang dimana pada kali ini beliau akan saya ajak bercakap-cakap tentang masalah pra-observasi kelas atas pembelajaran beliau. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kafid. Waalaikumsalam. Gimana sehat Pak Kafid? Alhamdulillah. Gini Pak Kafid, langsung saja ya, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Ini kita melakukan percakapan pra-observasi, di mana nanti saya akan mengobservasi pembelajaran Pak Kafid di kelas. Bersedia Pak Kafid? Sangat bersedia. Terima kasih sebelumnya Pak Kafid. Ini Pak Kafid, sebelum nanti saya observasi di kelas, ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Yang pertama, nanti Pak Kafidnya ngajar di kelas berapa Pak Kafid? Kelas 7C. 7C. Oke. Pak Kafid tentunya sudah menyiapkan berbagai macam untuk perlengkapan untuk pembelajaran Pak Kafid nanti. Apa yang sudah jenengan persiapkan Untuk pembelajaran yang saya persiapkan, yang pastinya itu pasti materi ya. Materi apa yang akan saya ajarkan untuk besok, terus alat-alat apa yang bisa mendukung agar pembelajaran itu bisa lancar. Salah satunya ini Pak, disiapkan untuk RPP itu Pak. Oke. Berarti sudah disiapkan untuk RPP-nya? Sudah dipersiapkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi persiapannya adalah RPP terutama. Di RPP itu kan ada tujuan pembelajaran Pak Kafid. Tujuan dari pembelajaran Pak Kafid apa? Yaitu siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari perangkat keras yang ada di komputer. Perangkat keras itu kan banyak sekali ya, yang namanya perangkat keras. Tapi di sini saya kasih contoh ya, bisa LCD, bisa MOS, pengenalan alat kayak gitu. Jadi tujuannya adalah murid atau siswa dapat mengetahui atau memahami tentang perangkat keras komputer. Itu untuk tujuannya itu. Kemudian di RPP juga disebutkan ada area pengembangan yang hendak dicapai. Di pembelajaran Pak Kafid, untuk area pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Yang pertama, mengidentifikasi perangkat input, output. Kalau ini dasarannya input output ini sudah paham, insya Allah untuk kedepannya itu akan lebih mudah belajar tentang komputer, karena sudah mengerti fungsi. Oh, ini fungsinya input, oh ini fungsinya output, oh ini untuk proses. Kalau sudah mengerti itu, pasti kedepannya akan lebih mudah mempelajari tentang komputer. Berarti pemahaman Pak, pemahaman tentang perangkat keras komputer beserta fungsinya. Baik. Strategi apa yang Pak Kafid pakai dalam pembelajarannya Pak Kafid? Strategi yang saya pakai untuk pembelajaran itu yaitu PBL. Jadi ini ya, problem based learning. Berarti ada prakteknya Pak Kafid? Apa? Ada prakteknya berarti? Ya. Praktek atau diskusi? Bisa diskusi, bisa praktek ya. Tergantung saya melihat perkembangan siswa itu kayak bagaimana dulu. Habis itu kita tentukan apakah praktek langsung ataukah diskusi. Diskusi dulu. Ya. Baik. Itu Pak Kafid, dari beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke jenengan. Ini tentunya ada tujuannya Pak Kafidnya biar lebih siap untuk pembelajaran di kelas Pak Kafid. Pembelajaran Pak Kafid
nanti Pak Kafid ya. Oke. Jam keberapa? Jam ke 5, 6. Oh, ke-5, ke-6. Baik. Ke-5, ke-6 di kelas Di kelas 7C. Oh, 7C. Baik, saya kira cukup Pak Kafid. Semoga pembelajaran Pak Kafid lancar. Amin. Dan tentunya menyenangkan buat anak. Kita nanti langsung ketemu di kelas Pak Kafid ya. Oke. Terima kasih atas waktunya nanti sampai ketemu kelas. Terima kasih. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin tahu hari ini keadaan anak-anak. Ada yang sakit? Alhamdulillah. Pelajarannya di sini pelajarannya yaitu informatika. Bisa dilihat di halaman 39. Di sini kita akan mempelajari sistem komputer. Di sini sistem komputer ini luas maknanya ya, bisa ada pemasukan, ada pengeluaran. Di sini ada yang tahu contoh dari perangkat keras komputer yang berupa pemasukan atau
sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah, di sini akan saya tunjuk kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan. Perhatikan hasil kerjanya. Ini adalah tampilan dari kelompok 2. Mohon diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dan teman saya. Yang pertama, gambar mouse atau tikus. Kategori perangkat ini adalah input. Fungsinya adalah menggerakkan kursor pada layar dan digunakan untuk memilih, mengklik atau menjelajahi elemen di layar. Gambar kedua, keyboard. Kategori perangkat ini adalah input. Fungsinya adalah digunakan untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU berupa rangkaian huruf, angka, simbol, dan tombol fungsi lainnya. Gambar ketiga, scanner. Kategori perangkat ini adalah input. Fungsi merupakan alat memindai suatu dokumen atau teks, gambar dan sebagainya seperti mesin fotokopi. Gambar keempat adalah mikrofon. Kategori perangkat ini adalah input. Fungsinya adalah digunakan untuk merekam suara atau input audio, seperti untuk panggilan suara atau perekam audio. Gambar kelima adalah prosesor. Kategori perangkat ini adalah proses. Fungsinya adalah merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otak atau inti komputer untuk mengeksekusi suatu perintah. Gambar keenam adalah RAM. Kategori perangkat ini adalah proses. Fungsinya adalah untuk menyimpan sementara data perintah pada saat program komputer dijalankan. Gambar ketujuh, monitor. Kategori perangkat ini adalah output. Fungsinya adalah menampilkan output visual dalam bentuk jelas, bentuk teks, gambar, video, atau grafik. Gambar kedelapan adalah printer. Kategori perangkat ini adalah output. Fungsinya adalah untuk mencetak dokumen, gambar, atau data dalam bentuk mesin, wajah kertas, atau media lainnya. Gambar kesembilan adalah speaker. Kategori perangkat ini adalah output. Fungsinya adalah untuk menghasilkan output suara atau audio seperti musik, suara, atau efek suara. Gambar ke-10 adalah hard disk. Kategori perangkat ini adalah output. Fungsinya adalah untuk menyimpan data hasil proses. Gambar ke-11 adalah flash disk. Kategori perangkat ini adalah output. Fungsi ini adalah untuk menyimpan data proses. Gambar ke-12 adalah SD. Kategori perangkat ini adalah output. Fungsinya untuk menyimpan data proses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan dari teman kalian yang kelompoknya yaitu kelompok 2. Habis ini nanti bisa disusul ke kelompok 3, kelompok 4, juga kelompok 1. Bagaimana penampilan kelompok 2 hari ini? Bagus. Bagaimana? Bagus, kasih aplaus. Ya, itu tadi penampilan dari semua kelompok, mulai dari 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah tampil. Dan semuanya kelompok tampilnya sangat baik semuanya. Kita kasih aplaus lagi. Bagaimana untuk pembelajaran hari
ditanyakan dari kelompok 1 tentang pembelajaran hari ini? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kabid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja, sehat walafiat. Pak Kabid, untuk kali ini saya ditemani dengan beberapa tetangga saya. Kita sudah melakukan observasi belajar di kelas. Tadi jenengan saya di belakang dengan kelas tadi anak-anak tadi mengamati jalannya pembelajaran yang jenengan lakukan. Sebelumnya saya mau tanya Pak Kabid ini, bagaimana perasaan jenengan saat melihat saya di belakang anak-anak tadi membersamai jenengan mengadakan kegiatan belajar di kelas tadi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perasaan saya pasti ada rasa deg, istilahnya gitu, bilang tidak nyaman enggak? Ya bukan tidak nyaman gitu, tapi perasaan saya itu campur aduk gitu Pak Tadi. Tidak kayak biasanya. Kalau biasanya itu kan tanpa ada yang memperhatikan atau observasi, itu saya itu menerangkan itu bisa langsung lolos tanpa terkendali. Enak gitu jalannya. Berhubung di sini ada yang observasi, jenengan itu bulan itu dalam pembelajaran itu agak-agak ada rasa kebingungan bagaimana menghadapi anak yang sukanya rame gitu. Sedangkan itu kan posisi saya lagi mengajar di kelas kan. Kalau ada yang rame gitu, saya itu punya rasa tanggung jawab bagaimana cara mengkondisikan ruangan ini agar anak-anak itu bisa memperhatikan pelajaran saya dengan sungguh-sungguh. Ya untuk observasi di kelas ya apa saya ada rasa tadi ya untuk grogi Di Muhammad tadi kan jenengan biasanya kalau ada anak rame jenengan kondisikan. Kalau tadi kenapa lihat anak-anak jenengan canggung sekali untuk mengkondisikan anak? ya itu tadi kan wibawa dan karisma dari Pak Taji itu kalau dalam pandangan saya itu apa ya sangat berwibawa sekali. Maka dari itu saya istilahnya gitu apa ingin sekali belajar saking ke Pak Taji, dan ini kebetulan kan Pak Taji lagi observasi saya gitu. Ya itu yang membuat saya itu dalam hati itu enggak tenang bagaimana mengkondisikan itu kayak apa berkecamuk semuanya gitu, tidak bisa mengontrol diri kayak biasanya gitu, ada rasa sungkan, rasa malu, itu pokoknya campur aduk. Dari yang tadi jenengan sarankan untuk kegiatan belajar tadi, kira-kira ada tidak perasaan jenengan kekurangan atau kelebihannya? Ya pasti dalam saya pembelajaran tadi di kelas tentu masih banyak kekurangan, dan itu perlu saya belajar lagi kepada yang senior, terutama kepada jenengan Pak Taji, bagaimana pembelajaran di kelas itu yang efektif dan efisien itu kayak bagaimana. Nah, di sini saya ingin sekali belajar ke sampean agar pembelajaran ini bisa lancar. Terus kalau diobservasi orang itu bagaimana caranya agar tidak ada rasa berdek, rasa gemetar, rasa ragu. Nah, itu perlu belajar.
tadi untuk absen atau ketua itu saya lewati itu bukan karena sengaja, tetapi karena rasa detek tadi, ya kita di kuliah lupa berdoa, bulan lupa mengabsen karena adanya datangnya batasi waktu observasi. Jadi intinya karena ada yang ngawasi Pak Kabit ya. Padahal saya di situ hanya seakan-akan saya itu hanya ini aja, saya hanya melihat sebenarnya gitu. Jenengan sudah merasa ada mindset, merasa diawasi kan? Mungkin itu. Kira ini menurut jenengan. Padahal kita sebenarnya itu di kehidupan sehari juga diawasi, ada yang ngawasi. Nah, tapi karena untuk hari itu yang harus diwujud dengan lebih grogi kan. Ini Pak Kadit, untuk mengatasi hal ini tadi kan sudah sadar bahwa ternyata ini yang membuat saya grogi kan. Ya. Untuk mengatasi hal tersebut, apa yang akan kita lakukan supaya gak grogi saat ada yang mengawasi? Yang pertama, observasi itu saya buat pembelajaran bahwa saya itu perlu belajar lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri, terutama mental saya, agar kalau ada orang yang observasi, apakah itu senior ataukah sama kedudukannya sama saya, itu saya itu harus terus berlatih dan berlatih selalu lebih baik dan lebih baik. Untuk materi Pak Kabit? Untuk materi itu TK yang berhubungan sama perangkat keras komputer. Di sini perangkat keras komputer